Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita sudah sampai di kitab Keluaran pasal 15. Kita akan baca ayat ini dari ayat 1 sampai 13. Nanti saudara baca semua ya, sampai selesai satu bab. Kita baca Keluaran 15 ayat 1 sampai 13 saja. Kita baca bersama sebagaimana tertulis 3-4. Kemudian Moshe dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahweh. Dan mereka berucap dengan mengatakan, Aku akan bernyanyi bagi Yahweh sebab Dia agung, mulia. Dia telah melemparkan kuda dan penunggangnya ke dalam laut. Ya, itulah kekuatan dan mazmurku. Dan Dialah keselamatanku. Dialah Elohimku dan aku akan memuliakan Dia. Elohim leluhurku dan aku akan meninggikan Dia. Yahweh adalah pahlawan perang. Yahweh namanya. Dia telah membuang kereta Firaun dan pasukannya ke dalam laut. Dan perwira-perwira pilihannya telah ditenggelamkan ke dalam laut Suf. Kedalaman menutupi mereka. Mereka meluncur ke bawah ke dalam air layaknya batu. Tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan. Tangan kananmu ya Yahweh melumatkan musuh. Dan dalam kebesaran atas keagunganmu, Engkau merobohkan siapa saja yang bangkit melawanmu. Engkau mengirimkan api murka-Mu yang menelan mereka seperti tunggul jerami. Dan dengan napas murka-Mu tertumpuklah air itu ke atas. Ditegakkan seperti sebuah tembok bendungan yang mengalir pun memadat di kedalaman jantung laut. Musuh pun berkata, aku akan mengejar, aku akan menyusul, aku akan membagi-bagikan barang jarahan. Hasratku akan dipenuhi mereka. Aku akan menghunus pedangku. Tanganku akan membinasakan mereka. Engkau meniup dengan angin topanmu. Laut pun telah menutupi mereka. Bagian timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Yahweh? Siapakah yang seperti Engkau yang dimuliakan di dalam kekudusan, yang ditakuti dalam pujian, yang mengerjakan keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Engkau telah memimpin dalam kebaikanmu. Umat ini Engkau telah menebusnya. Dengan kekuatanmu, Engkau menuntun mereka ke kediaman-Mu yang kudus. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kita mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari lepas hari kita semakin mengerti akan apa yang terjadi kepada bangsa Israel dengan kehidupan umat Tuhan, khususnya orang-orang pilihan pada zaman akhir, zaman kita ini ya. Kita mengucap syukur kalau kita sudah mulai dari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Kemudian mereka diusir keluar atau dipaksa keluar oleh bangsa Mesir. Kemudian setelah mereka dalam perjalanan, dalam pelarian atau ketika mereka meninggalkan tanah Mesir, firman Tuhan menyatakan bahwa orang Mesir, Firaun dengan para perwiranya berbalik hati, ya berbalik. Dalam arti kata mereka menyesal telah membebaskan bangsa ini. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengejar mereka kembali.
Mengejar artinya ada dua macam kemungkinan ya. Kalau seandainya Bapa Yahweh tidak menyertai, entahkah bangsa ini dibinasakan, entahkah bangsa ini dipaksa kembali untuk menjadi budak. Tetapi rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal dengan cara apapun. Ya. Dan kita melihat, kita sudah belajar dibukakan oleh Tuhan bagaimana di dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka berseru, bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Karena mereka menghadapi jalan buntu. Sedangkan di belakang mereka melihat Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka dan siap melakukan hal-hal yang tentunya jahat menurut pandangan orang Israel. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, orang pilihan, perhatikan ya. Orang pilihan kalau dia berseru-seru kepada Bapa Yahweh, maka belas kasihan Bapa Yahweh turun atas bangsa ini. Dan kita melihat itulah yang terjadi. Dan memang Tuhan punya rencana untuk memperlihatkan baik kepada bangsa Israel dan kepada Firaun, bahwa Tuhan menggenapkan janjinya kepada leluhur bangsa pilihan, yaitu Bapa Abraham. Karena sesuai dengan janji bangsa yang memperbudak, sebagaimana kitab Kejadian pasal 15. Bangsa yang memperbudak umat pilihan pun akan dihukum Tuhan. Dan Tuhan menjalani apa yang dia katakan. Walaupun itu sudah dikatakan kurang lebih 500 tahun sebelum kejadian. Ya. Tetapi 500 tahun Tuhan tidak pernah lupa akan setiap kata yang sudah dia ucapkan. Dan terjadilah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun mengejar bangsa Israel. Kemudian dengan perantaraan Mose yang diperintahkan oleh Tuhan, belah laut itu. Ya, dengan tongkatnya. Dan ketika dia mengulurkan tangan, karena kasih Tuhan dan karena Mose mentaati, maka laut terbelah. Ya, laut terbelah. Saya percaya lebarnya paling sedikit 100 meter ya. 100 meter lebarnya itu, bahkan mungkin lebih. Karena kita mencoba main hitung-hitungan, karena berdasarkan firman Tuhan kan hanya semalaman. Semalaman berarti sekitar 12 jam. Memang kita tidak tahu berapa lebar laut itu. Tetapi kecepatan mereka melangkah sebagaimana perkiraan kita. Mungkin 1 jam sekitar 2-3 kilometer perjalanan. 2 juta orang. Ya. Kalau jalannya sempit, bahaya. Jadi pasti Tuhan bikin minimum tafsiran saya 100 meter. Tetapi di sana kita melihat yang seringkali mungkin orang lupa. Ya. Mujizat Tuhan terjadi ketika Tuhan membelah laut dengan angin timur. Membelah sehingga dinding air laut itu menjadi dinding bagi bangsa Israel yang berjalan di tanah kering. Tetapi yang herannya, angin topan berdasarkan firman Tuhan tadi, angin topan yang keras sedikit pun tidak menjamah bangsa Israel yang lewat di tengah. Bisa tanggap ya? Yang lewat di tengah. Kita melihat itu mukjizat yang luar biasa yang bangsa Israel lihat, dan khususnya Mose. Ya. Bangsa Israel tidak merasa angin topan. Kalau mereka kena angin topan, mereka juga nggak bisa maju. Walaupun laut terbelah ya. Karena namanya angin topan pasti nggak bisa maju. Tetapi saya menafsirkan walaupun angin topan, mereka tetap maju karena angin topan itu tidak menjamah bangsa
pilihan Tuhan. Tetapi berdasarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat step-stepnya. Kenapa bangsa ini harus masuk ke dalam lautan? Ya, berdasarkan firman Tuhan kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal ke-10. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat ke-5 lah ya. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui, hai saudara-saudara, bahwa leluhur kita semua berada di bawah awan dan mereka semua telah melintas melalui laut. Perhatikan ayat ini. Mereka semua telah dibaptis sebagai Musa di dalam awan dan di dalam laut. Dan mereka semua telah makan rohani yang sama. Mereka semua telah minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Hamasya. Namun perhatikan. Elohim tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka. Karena mereka telah dicerai-beraikan di padang gurun. Ya, berdasarkan ayat-ayat firman ini. Ya, berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada Paulus sang rasul. Bangsa Israel itu masuk ke laut. Artinya mereka dibaptis. Ya, berdasarkan ayat ini tadi kan. Dibaptis. Ya. Nah, kita lihat coba rentetan-rentetannya. Karena ini secara tidak langsung sebenarnya sebagai suatu nubuatan yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Ya. Kalau nanti kita belajar lebih lanjut tentang Torah. Setiap korban atau domba yang disembelih dan dibakar berarti ada dosa. Ya. Apa yang dilakukan mereka di tanah Mesir sebenarnya juga suatu lambang bagi bangsa ini. Di mana mereka yang sedang dalam perbudakan. Ya. Karena belas kasihan Tuhan untuk mereka dibebaskan dari perbudakan. Syaratnya harus potong domba atau kambing. Kemudian darahnya dipoleskan ke pintu ambang atas dan kedua tiang pintu. Nah, kita melihat di sini melambangkan, ya, berbicara daging domba yang dibakar, berbicara pertobatan, ya, berbicara daging yang dibakar, berbicara permohonan ampun, walaupun pada waktu itu bangsa Israel tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetapi itu sebenarnya sebagian daripada nubuatan yang Tuhan lakukan supaya kita praktekkan khususnya pada zaman akhir. Pertobatan itu harus terjadi. Dan karena terjadi pertobatan, berlakulah darah domba yang mereka labur di pintu mereka. Ya. Sehingga seharusnya mereka, ya, karena semua dosa-dosa. Nah, kita menafsirkan. Karena ingat bangsa ini sudah tidak ingat lagi Tuhannya. Ya. Tidak mengenal lagi siapa itu Yahweh. Ya kan Mose kan waktu ketemu sama Tuhan. Siapa namanya? Nggak tahu dia. Itu yang namanya Mose. Apalagi yang lain. Ya. Artinya kita menafsirkan bahwa ini suatu bagian daripada penebusan dosa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa pilihannya Israel tanpa mereka menyadari. Ya. Satu proses di mana harus mereka mengakui dosa mereka dengan membakar korban, yaitu domba. Kemudian darah domba itu dioleskan ke ambang pintu. Sebagai satu pernyataan Tuhan dosa mereka.
dihapus. Ya, pertobatan terjadi sehingga mereka dibebaskan dari perbudakan. Ya. Tetapi kita melihat kelanjutannya setelah bertobat. Ya, kalau kita bayangkan kembali tentang nanti kita belajar tentang tabernakel. Ya. Setelah pembakaran masuk ke dalam air. Lahir, dibaptis, lahir baru. Bangsa ini tanpa menyadari mereka masuk ke dalam laut. Adalah bagian daripada rencana Tuhan yang harus dilakukan bagi orang pilihannya yang hidup pada akhir zaman. Karena sesuai dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan seterusnya. Semua yang ditulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu semua berguna sebagai pengajaran bagi kita khususnya yang hidup pada akhir zaman. Sehingga kita mencoba melihat apa artinya dari pembebasan perbudakan bangsa Israel. Kemudian mereka kenapa harus masuk ke laut. Dan merasakan ayat-ayat ini. Satu karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus. Sebenarnya inilah tanda mereka dilahirkan baru. Sebagai manusia ciptaan baru. Ya. Yang ya mereka nggak tahu. Tapi ya mereka ikuti aja perintah Tuhan. Ya. Dan kita melihat di sini itu terjadi semua karena kasih kemurahan Tuhan. Nah kita melihat setelah mereka keluar dari laut yang dikeringkan Tuhan. Mereka melihat dengan kacamata sendiri dengan mata sendiri. Betapa musuh yang mengejar mereka dari belakang. Dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa semua musuh ini dibinasakan oleh Tuhan. Dengan memakai air laut yang Tuhan belah untuk bisa berjalannya bangsa Israel. Sehingga bangsa ini melihat betapa tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, membuat satu perbedaan yang nyata antara dua bagian, orang pilihan dan orang dunia. Tuhan sanggup membuat perbedaan sehingga apa yang dikatakan kita Maleakhi pasal 3 ayat 18. Di sana dinyatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan orang-orang dunia. Dan itulah yang sudah digambarkan sejak bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bukan karena mereka hebat. Bukan karena mereka banyak, tetapi karena leluhur mereka. Dan Tuhan berjanji kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, inilah orang pilihanku. Tuhan yang mengangkat mereka, inilah anakku yang kukasihi. Anak sulung. Ya. Nah, kita harus mengerti yang ngomong itu Tuhan. Yang ngomong itu yang membuat, menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu kekal. Ya, karena Yesus berbicara. Langit bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Nah, di sini kita coba melihat. Ya. Ketika mereka sudah keluar dari air, puji-pujian, nyanyian, ucapan syukur keluar dari bangsa ini. Untuk menghormati bagaimana luar biasanya Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang tidak pernah mereka pikir. Mereka tidak pernah membayangkan bagaimana mungkin mereka bisa selamat. Ya. Tidak pernah terpikirkan dan saya percaya ini kejadian yang dapat dikatakan mungkin
hanya sekali dalam seumur hidup manusia. Di mana Tuhan membelah laut dan umat pilihannya berjalan di sana. Walaupun nanti ada mereka juga membelah sungai Yordan. Ya. Tapi sungai kan paling berapa meter? Ya, mungkin 10-20 meter. Tapi laut paling sedikit mungkin 100 meter. Dengan kedalaman yang luar biasa. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sukacita yang luar biasa sehingga terucaplah. Dari lubuk hati yang terdalam dengan pimpinan Moshe. Ya. Mereka berseru, aku mau bernyanyi bagi Yahweh. Sebab dia menang dengan gemilang. Ya. Bukan mereka yang menang. Tapi mereka ingat karena ini yang ngajarkan ke Moshe. Moshe berbicara kepada bangsa ini. Yahweh lah yang berperang ganti kita. Kita hanya diam. Karena itu dikatakan dalam lagu pujiannya. Bahwa inilah Yahweh lah yang sudah menang terhadap para lawan. Para musuh. Dengan cara yang tidak pernah diduga. Ya. Dengan mujizat-mujizat. Yang tidak pernah dibayangkan. Dan saya percaya ya kejadian-kejadian seperti ini. Pembelaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Masih terjadi sampai saat ini. Bagi bangsa pilihan. Ya, banyak kejadian-kejadian. Yang dialami oleh tentara Israel. Dan disaksikan oleh musuh-musuhnya. Mereka juga terheran-heran. Kenapa itu bisa terjadi. Bangsa Yesaya sekarang ini bisa jadi mungkin banyak yang ateis atau yang tidak percaya Bapa Yahweh. Tetapi Bapa Yahweh ingat janjinya, ini anakku. Jangan jamah anakku. Engkau jamah anakku, kau berarti menjamah mataku. Nah itu terjadi. Ya. Nah kita melihat bangsa ini memuja-muji menyembah Tuhan. Sukacita besar melanda. Kurang lebih 2 juta orang. Bahkan saya perkirakan lebih dari 2 juta orang. Menyanyi. Saudara bisa bayangkan kita sering kali lihat di video-video kan. Konser dengan puluhan ribu orang. Wah sungguh luar biasa. Ini 2 juta orang nyanyi. Sukacita surgawi menguasai memenuhi mereka. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Betapa Yahweh yang adalah Elohim leluhur mereka. Memang Elohim yang maha kuasa. Elohim yang memperlihatkan mujizat-mujizatnya. Supaya apa? Supaya bangsa ini yang telah diperbudak lebih atau tinggal di Mesir lebih dari 400 tahun. Dan diperbudak 400 tahun. Mereka sudah lupa namanya. Karena itu Tuhan memperlihatkan mujizatnya. Untuk apa? Mencelikkan mata bangsa ini. Bahwa Tuhan leluhur mereka. Yang bernama Yahweh. Adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang tidak lupa akan janji-janjinya. Ya pasti sukacita lah. Nah, saya percaya ketika mereka menyanyi. Mungkin alat-alat musiknya juga macam-macam. Apa yang bisa dipakai. Ya mungkin seharian mereka menyanyi-nyanyi. Ya. Dan saya percaya ya walaupun tidak ditulis. Ketika mereka nyanyi. Ya mungkin malaikat sorgawi juga ada bersama mereka untuk memuja-muji, menyembah Tuhan. Kita lihat sungguh luar biasa. Ya, karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa pilihannya. Sehingga bangsa pilihannya pun bersukacita.
Tetapi, ada tetapi. Ya. Bangsa yang tegar tengkuk, kata Bapak Yahweh sendiri kan. Bapak Yahweh kan bilang ini bangsa yang tegar tengkuk. Keras kepala. Lah kita melihat ya. Bangsa ini semua bahkan wanita-wanita ya. Kalau kita baca di sini Miriam ya, kita lihat Miriam. Ayat ke-20, Keluaran 20, Keluaran 15 ini. Dan saudara perempuan Harun, Miriam, seorang nabiah, memegang tamborin di tangannya, lalu semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin. Ya, dan tarian. Miriam menyahut mereka, bernyanyilah bagi Yahweh, sebab dia telah menang dengan gemilang. Kuda dan penung yang telah dia lemparkan ke dalam laut. Pakai tamborin. Wah, bukan satu orang, bukan dua orang, ribuan. Bahkan mungkin ya ratusan ribu orang. Mereka bernyanyi, mereka memuja-muji, menyembah Tuhan. Ya. Sukacita besar. Karena kemenangan besar. Mereka bukan saja lepas dari perbudakan. Tetapi mereka melihat bangsa yang memperbudak mereka. Sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menghukumnya. Ya. Dan Miriam nabiah ya. Tapi dia tidak punya hak untuk sebagai pemimpin. Walaupun nanti kan dia mau coba-coba jadi pemimpin. Nah kita harus sangat berhati-hati. Miriam ini, nah kita sudah belajar. Miriam ini kan anak yang paling tua kan. Dari 3 saudara. Masih ingat nggak? Jadi yang pertama kan Miriam. Kedua Harun. Baru yang ketiga si Moshe. Ya kalau dulu kan kita ngira-ngiranya gitu. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Ternyata Miriam itulah yang paling tua. Ya. Nah karena dia paling tua kan ya mungkin nantinya kan dia melihat bangsa ini banyak. Kepengen juga jadi pemimpin. Pengen juga jadi yang dihormati. Ya. Tetapi ingat ya, berdasarkan kriteria yang sudah kita pelajari dalam kitab Bilangan. Yang dinamakan nabi atau nabiah adalah orang yang dapat atau yang senantiasa bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti dia harus melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Beda ya. Imam sama nabi atau nabiah itu beda. Ya. Seorang nabi belum tentu bisa bertindak sebagai imam. Tetapi kalau dia seorang nabi yang mempersembahkan korban, dia pasti punya darah imam. Ya. Contoh siapa? Elia. Kan tidak disebutkan latar belakang Elia segala macam. Tetapi saya percaya Elia ini adalah keturunan bangsa Lewi atau suku Lewi. Karena dia mempersembahkan korban. Bahkan mujizat Tuhan terjadi ketika dia mentobatkan bangsa Israel dari penyembahan berhala. Kembali kepada Bapa Yahweh. Dan itu terjadi kenapa? Karena mujizat. Kalau nggak ada mujizat, nggak bakal kembali. Ya. Karena api turun dari sorga ketika Elia membakar korban. Baru mereka percaya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saya percaya sukacita seperti inilah. Yang senantiasa Tuhan kehendaki. Ya, bagi bangsa ini. Tetapi kita melihat proses yang kita seringkali juga hadapi dalam hidup. Ya, setelah bertobat, setelah lahir baru, ya menjadi milik Bapa Yahweh, mulai datang permasalahan. Ketika datang, kenapa datang permasalahan? Ya, ada 2 hal. Yang pertama, Tuhan sedang menguji mereka yang lahir baru
Karena mereka ini lahir baru kan masih anak-anak. Jadi mereka harus diajar oleh Tuhan karena itu seringkali dalam prakteknya. Orang yang lahir baru, orang yang baru bertobat, kalau dia berdoa seringkali doanya dikabulkan. Kabul, waduh senang. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu, udah doa-doa kok nggak dikabul-kabulkan. Nah mulai bertanya. Ya. Karena apa? Karena dalam pandangan Tuhan orang ini masih bayi rohani. Ya, jadi kalau minta ya dikasih dulu. Kasih dulu, kasih dulu. Tapi lama-lama ya dalam proses. Ya. Tuhan punya cara untuk membawa anak-anaknya diproses sehingga jangan bayi rohani terus. Tetapi bertumbuh menjadi dewasa rohaninya. Ya. Tetapi di satu sisi yang lain, tadi kan Tuhan izinkan, ya, Tuhan sedang memproses, tetapi setan dia merasa kehilangan. Dia merasa kehilangan karena manusia ada tertulis dunia dikuasai oleh si jahat. Ketika terjadi pertobatan, termasuk bangsa Israel, ya, ketika mereka bertobat, Firaun coba mengejarnya kembali, merampasnya kembali. Supaya bisa kembali menjadi budak. Nah itulah yang terjadi ke dalam kehidupan mereka yang menamakan diri orang pilihan Tuhan. Ya. Ketika ada tawaran-tawaran dunia kan. Mulai menimbang-nimbang. Ya. Antara kehendak Tuhan dengan keinginan daging. Setan tahu seringkali dalam pembacaan-pembacaan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya. Tuhan menawarkan yang enak bagi daging. Yang enak bagi daging seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi dengan bujukan setan, ya sama seperti di Taman Eden. Ya. Setan berhasil membujuk Hawa. Ya. Hanya karena keinginan daging. Akhirnya Hawa melawan firman. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun umat Tuhan. Ya. Setelah terjadi pertobatan, setan gak senang. Setan berusaha menarik kembali apabila mungkin orang yang sudah bertobat ditarik kembali. Dan itulah yang memang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, kita melihat di sini, ya, setelah lahir baru, karena keluar dari air kan, dibaptis, lahir baru, baptis, ya, baptis itu artinya diselam, dikubur di dalam firman, di dalam air, lahir dari air, lahir dari roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Supaya tubuh kita, tubuh yang lama dikuburkan. Tubuh yang baru yang berasal dari Tuhan. Yang bukan karena kehendak daging seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi kehendak daripada Bapa Yahweh. Nah, itu yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam kitab Yohanes. Ya. Nah, kita melihat di dalam perjalanan bangsa ini. Mulai mereka menghadapi tantangan-tantangan. Sampai nanti pada klimaksnya. Mereka memberontak terhadap firman. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sukacita sorgawi.
yang luar biasa. Ya mungkin seharian mereka sukacitakan, berjalan. Tapi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan. Kita baca mulai ayat 22. Mose membawa orang Yesaya dari Laut Suf. Lalu mereka memasuki padang gurun Sur. Nah, mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun itu. Dan tidak menemukan air. Ya. Ingat ya, Tuhan dikatakan kan memang Mose yang membawa orang Israel ke Laut Suf. Kita harus ingat ya bahwa yang bawa itu Tuhan. Karena tiang awan, tiang api itu yang berjalan di depan. Jadi mereka bergerak, mereka berjalan itu tergantung tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan, tiang api ini berjalan, mereka berjalan. Tetapi kalau tiang awan itu menetap, ya mereka menetap. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun kita tidak tahu. Ya, bagaimana Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini, ya. Tuhan bawa mereka ke padang gurun, artinya Tuhan pun. Berdasarkan kitab Korintus tadi, ini sudah lahir baru. Tuhan mulai ngetes mereka. Jalan di padang gurun. Ya, luar biasa jalan di padang gurun kan. Tetapi kita melihat firman Tuhan jelas mengatakan. Mereka tidak menemukan air. Ya. Hanya ketemunya airnya air. Katakan firman Tuhan. Mulai bangsa ini bersungut-sungut. Karena airnya air apa? Airnya pahit. Ya, airnya pahit. Artinya nggak bisa diminum. Secara akal manusia. Nggak mungkin orang minum air yang pahit. Tetapi itulah cara Tuhan sedang memproses orang yang baru lahir baru. Bangsa Israel. Dibawa jalan. Ingat yang harus kita ingat bangsa ini yang bawa Tuhan. Kalau mereka memiliki iman yang sungguh percaya bahwa ini kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupi. Bisa tanggap? Tetapi kita melihat Tuhan sengaja membawa mereka ke, memang ada sumber air, tapi airnya pahit. Ya. Tuhan kembali, ini kan namanya masih bayi rohani. Ya kan? Tuhan berkata, kita baca ayat 24. Bangsa itu mulai apa? Bersungut-sungut. Tadi kan nyanyi sukacita pakai tamborin. Luar biasa. Baru belum seminggu, baru beberapa hari sudah berubah. Dari sukacita yang luar biasa. Dari tadinya melihat mujizat yang luar biasa. Percaya bahwa Yahweh Tuhan mereka adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Karena itu mereka bernyanyi bersorak. Tetapi ketika Tuhan bawa mereka ke padang gurun, ketemunya sumber air yang pahit, ya mulai bersungut-sungut. Ya, mulai bersungut-sungut. Apa yang kami minum? Ya, air kan memang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu air itu pahit. Tetapi Tuhan mau kasih juga mulai mendidik anaknya. Kau sudah lahir baru. Ya, baru nyanyi-nyanyi puji-puji Tuhan. Belum lama, belum seminggu. Sudah berubah. Dikasih sedikit yang agak aneh. Mulai berubah. Padahal ingat ya, hadirat Tuhan kan ada di situ. Mereka lihat kan tiang awan ada di situ. Tiang awan, tiang api ada di situ. Tapi kok beraninya bersungut-sungut. Dan disinilah kita belajar, kita melihat itulah orang pilihan Tuhan. Walaupun hadirat Tuhan menyertai mereka.
Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Bisa tanggap? Mereka lihat, tapi boleh dikatakan nggak percaya. Kalau mereka percaya kan mereka diam aja. Karena percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk mencukupi semua kebutuhannya bangsa ini. Dan kita melihat selanjutnya bangsa ini memang sungut-sungut. Maka ayat 25. Dikatakan oleh firman Tuhan, berserulah Moshe kepada Yahweh. Dan Yahweh menunjukkan kepada sepotong kayu. Lalu Moshe melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Yahweh menetapkan bagi mereka ketetapan dan peraturan. Di sanalah Yahweh menguji mereka. Ya, memang kita tidak tahu apa yang dikatakan ketetapan aturan yang Tuhan mulai berikan. Kan tidak ditulis, kenapa? Karena nanti detailnya ketika Tuhan sudah ketemu. Ketika Tuhan membawa Moshe ke atas gunung, baru secara detail Dia jelaskan semuanya. Kita melihat di sini Bapa Yahweh kembali memperlihatkan kepada Moshe. Dia orang yang diurapi Tuhan dan dia orang yang diutus Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan pelayannya yang setia kepadanya. Orang Yesaya melihat ada air, tapi airnya pahit, nggak bisa diminum. Nah mereka bersungut-sungut karena persungutan. Ya, saya percaya Moshe tidak terlibat dalam persungutan. Tetapi ketika dia mendengar persungutan saudara-saudaranya ini, mulai dia berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Bapa Yahweh. Kemudian Bapa Yahweh berbicara kepadanya. Ya. Lihat ada sepotong kayu. Memang tidak disebut kayunya kayu apa. Ya. Tetapi Tuhan mau memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Moshe ini adalah pelayan yang diurapi. Pelayan yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk membawa bangsa pilihannya keluar dari tanah perbudakan. Karena itu Tuhan memperlihatkan melalui Moshe. Mujizat pun terjadi. Ya, ketika kayu dilemparkan. Airnya menjadi manis. Ya. Ya, banyak penafsiran-penafsiran. Karena berbicara kayu juga bisa berbicara tentang Yeshua yang sanggup merubah kepahitan menjadi kemanisan bagi anak-anak Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan apabila berseru kepada Dia. Ya, tadi kan kita nyanyikan firman Tuhan apa? Carilah, ketuklah. Ya. Nah, seringkali kan kita kadang-kadang meremehkan kata-kata itu. Tapi kita diajar oleh Tuhan. Supaya apabila kita baca firman, kemudian kita meditasi. Apa sih maksudnya? Apa gunanya bagi saya? Ambillah contoh sebagaimana perwira sebagaimana tertulis. Sepatah kata aja Tuhan. Ada kuasa di sana. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki kita terus-menerus belajar. Ya. Tuhan memperlihatkan sebagai pengajaran bagi Moshe dan bagi bangsa Israel. Kalau mereka bersungut-sungut kepada Moshe, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tidak, Moshe tidak bisa bikin mujizat. Dan Tuhan memperlihatkan kepada bangsa ini melalui Moshe.
kalau punya masalah, berseru kepada Bapa Yahweh. Maka dia sanggup untuk sebagaimana yang dilakukan kepada waktu mereka ada di seberang laut. Kan? Ketika mereka berseru, mereka tidak lihat jalan, tetapi mereka berseru dan Tuhan sanggup bikin jalan. Itu belum seminggu sudah lupa bangsa yang bebal. Bangsa yang bebal. Belum seminggu kan. Udah lupa. Kita belajar saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Cara Tuhan sangat luar biasa. Ya. Dia tahu apa yang dia lakukan terhadap kita. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya ketika masalah air sudah selesai, ya. Tuhan bawa lagi bangsa ini. Kita lihat ayat ke-27, ya. Lalu tibalah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air. 70 pohon korma. Di sana mereka berkemah di dekat air. Setelah jalan 3 hari, ya, Tuhan beri istirahat. Ya. Di Elim, di tempat yang sudah tersedia semua. Ada mata air. Ada pohon korma. Artinya makan minumnya cukup. Ya, 12 memang ada 12 suku. Ya, airnya siap. Ya, cara Tuhan untuk melengkapi orang pilihannya. Dan supaya anak-anak Tuhan melihat kalau Tuhan yang memimpin umatnya, Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Perjalanan ini apa gunanya bagi kita? Kita belajar gini kan kita harus mencoba mempraktekkannya dalam hidup kita. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel kan? Saudara dan saya bisa membayangkan. Saya percaya setiap pribadi kita pernah mengalami tantangan yang berat, pencobaan yang berat. Kemudian ketika engkau berdoa, Tuhan jawab. Tetapi kemudian ada masalah yang lain. Lupa apa yang sudah terjadi dulu. Apa yang terjadi dahulu, bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa. Tangan Tuhan ada tertulis Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kita lihat. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan. Ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu. Karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Ya. Nah, kita belajar dari bangsa ini juga. Mereka bersongot-songot yang gak didengar sama Tuhan. Kita belajar ada tertulis, bersukacitalah senantiasa. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya kalau sesuatu yang terjadi itu enak, justru lupa Tuhan kan. Betul nggak? Ya kita ngaku aja lah, jujur lah. Enak-enak, lupa berdoa, Tuhan terima kasih udah. Betul nggak? Loh itu memang tabiat manusia. Ketika mendapatkan yang enak, lupa sama Tuhannya.
Tetapi begitu masalah yang berat, baru mengeluh, menangis, mencari Tuhan. Ya syukur nyari Tuhan, bukan cari yang lain. Ya. Kita belajar dari pengalaman bangsa ini. Ini ditulis sebagai suatu pengajaran. Ketika mereka melihat mujizat yang luar biasa. Setelah itu terjadi, mereka melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Setelah beberapa hari berjalan, mereka lupa. Karena saat ini mereka menghadapi tantangan yang lain. Lupa bahwa Tuhan sudah melakukan yang lebih besar. Tapi lupa. Kenapa lupa? Ya mungkin karena waktu mendapat mujizat yang besar lupa doa. Lupa mengucap syukur, lupa memuji Tuhan. Ya. Tidak seperti Moshe dan si Miriam ini. Ya. Karena Yahweh yang memberikan kemenangan. Ya, mereka namakan diri kan anak Tuhan. Wah, soalnya aku berprestasi. Kerjaku hebat. Wah, bukan Tuhan yang ditinggikan. Meninggikan diri sendiri. Kelihatannya kecil. Tetapi di mata Tuhan. Bagi orang pilihan Tuhan. Ketika kita meninggikan diri. Engkau menjadi rendah di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Dia. Katakan aku bisa. Karena Dia. Aku berhasil karena Dia. Aku diberkati karena Dia. Dia Yahweh Elohim yang hidup. Kita belajar dari, kelihatannya kan gampang-gampang aja. Tadi kita sudah nyanyi-nyanyi si Miriam ini kan Miriam aja si Nabi ya, dia bilang bernyanyilah bagi Yahweh, bukan bagi kita, bagi Yahweh. Yahweh lah yang membuat kita jadi pemenang. Yahweh lah yang berperang, kita melihat musuh-musuh dihancurkan. Artinya bangsa ini melalui apa yang kita baca, mengajar saudara dan saya, ketika ada kesuksesan, ketika ada keberhasilan, Tuhan terima kasih. Bukan karena aku, tetapi karena Roh-Mu yang memimpin aku. Membuat hidupku berhasil. Karena Dia berjanji bagi orang pilihan. Yang mau terus-menerus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal kedua, pasal ke-1. Ayat kedua dan ketiga. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Dan dia memeditasikan Torahnya siang dan malam. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak akan layu daun-daunnya. Dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Ya. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Kehendak Tuhan. Meditasikanlah firman-Nya siang dan malam. Baca, dimeditasi, diobservasi, diteliti. Kemudian dipraktekkan. Jangan baca langsung praktek, bisa salah prakteknya. Yang banyak dilakukan itu kan. Oh aku udah baca kata firman. Baca yang benar, teliti yang benar, observasi yang benar, baru praktekkan. Jangan hanya baca, terus langsung praktek. Lo bisa salah total. Ya, sehingga jangan heran apa yang dikatakan kiasan dianggap suatu hal yang benar. Kita baca, kita meditasi, kita tanya Tuhan, kita teliti, Tuhan apa maksudnya ini? Setelah kita yakin apa yang Tuhan kehendaki adalah seperti apa yang Dia berikan dalam hati kita, baru dipraktekkan, ya. Jangan hanya main baca terus melakukan tanpa mengerti apa yang Tuhan maksudkan.
Mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Ya, sehingga kita tidak salah jalan. Ya, kita melihat seperti apa yang kita baca di dalam Yesaya tadi. Ya. Apabila dalam suatu pekerjaan, apabila di dalam menjalankan sesuatu, Tuhan izinkan kita gagal, jangan kecewa. Tetapi koreksi diri, kenapa gagal? Kenapa salah? Ya. Koreksi diri. Berhubungan sama Tuhan. Ada tertulis Tuhan. Kalau saya meditasi firman-Mu, berdasarkan kitab Mazmur berhasil. Ya, koreksi diri, udah benar belum hidupnya? Ya. Karena kalau kita dalam pandangan Tuhan melakukan hal yang tidak benar. Ya. Sedangkan kita senantiasa mohon Tuhan, tangan-Mu senantiasa menyertai aku. Tetapi kalau kita di dalam pandangan Tuhan berdosa, maka terjadilah tangan Tuhan tidak akan menolong kita karena dosa. Doa-doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan karena dosa. Karena itu senantiasa Yesua mengajarkan kepada saudara dan saya. Di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Ya, seperti kami mengasihi, mengampuni orang lain. Minta ampun sama Tuhan. Tapi ada orang yang salah sama kita, kita tidak mau ampuni. Ya, nggak bisa. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tuhan itu bukan setia sama kita. Nah, kita sudah belajar tentang si Abraham kan. Abraham itu orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia melanggar apa ataupun meragu-ragu sama Tuhan. Dalam pandangan Tuhan dosa. Ada hukumannya. Itu orang yang selevel Abraham. Level imannya seperti Abraham. Kita belajar dari semua itu. Supaya paling sedikit kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan. Dan apa yang Tuhan tidak kehendaki, hindari. Supaya hidup kita berhasil. Ya. Kalau nggak berhasil ya repot. Kita harus mengoreksi diri terus menerus setiap saat. Karena itu dikatakan, ya kalau kita istirahat gitu kan. Ya saya nggak tahu apakah saudara suka ya kalau mau tidur kan pada siap berdiam diri, terus koreksi diri. Apa yang aku lakukan? Sejak aku Tuhan bangunkan pagi hari, terus keluar dari tempat tidur, pekerjaan-pekerjaanku, sampai aku tidur lagi. Apakah aku ingat Tuhan? Apakah aku melibatkan Tuhan dalam seluruh kegiatanku? Apakah aku mengecewakan orang lain? Kita harus koreksi diri. Karena seringkali kan kita nggak sadar, entahkah mengecewakan Tuhan, entah mengecewakan orang lain. Ya. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Apabila mungkin kita menyenangkan semua orang. Artinya selama itu tidak berdosa. Bukan menyenangkan, biar menyenangkan orang tapi dalam dosa ya, bukan itu. Ya, kita belajar dari apa yang tertulis. Bahwa seringkali Tuhan sudah singkapkan. Walaupun bangsa ini sudah lahir baru. Tetapi Tuhan pun terus menguji mereka. Ya, tetapi kita melihat. Ya, karena sejak awal mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak sepenuhnya orang pilihan. Tetapi ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain.
Memang tidak disebut jumlahnya. Tetapi saya percaya lebih dari 100 orang. Mungkin 1000 orang. Mungkin 100.000 orang. Kita mempunyai peribahasa. Karena nila setitik. Rusak susu sebelanga. Ya. Karena omongan dari orang-orang yang tidak percaya. Menimbulkan persungutan. Menimbulkan keluhan. Bangsa pilihan Tuhan. Dan di dalam pandangan Tuhan adalah dosa. Nah, Tuhan tidak mengajar kita untuk mengeluh dalam segala hal. Karena ada tertulis, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Ya, walaupun mungkin itu ya memang secara akal manusia apa bisa? Ya. Apa bisa aku bersukacita di dalam segala hal? Ya. Di dalam kenyataannya seringkali kita gagal. Ya. Hanya bisa bersukacita apabila itu memang menyenangkan hati. Tetapi kalau tidak, nggak bisa. Ya, kita lihat di dalam Filipi pasal keempat. Ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Memang sulit ya secara dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya. Apabila katakanlah sesuatu yang kita kerjakan nggak berhasil. Biasanya yang kita lakukan ngomel kan. Kok nggak berhasil sih? Lo mengucap syukurlah. Ya. Tapi yang diperintahkan Tuhan seringkali sulit untuk kita lakukan. Tetapi apabila kita belajar dan mau melatih diri dan memohon pertolongan Roh Kudus, bukan kita, tetapi Roh yang di dalam kita, yaitu Roh Bapa Yahweh yang kudus, akan memampukan kita melakukan apa yang tertulis. Sehingga orang lain bisa melihat ada perbedaan. Ya, ada seorang teman yang memang dari seberang. Waktu kami di luar sana, ya teman saya kan ada orang Malaysia. Pak, heran orang Kristen. Orang mati kok nyanyi-nyanyi. Orang mati kok nyanyi-nyanyi. Lucu, Pak. Lah, itulah perbedaannya. Ya. Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan sesuai perintahnya dalam segala hal, kita belajar mengucap syukur. Bagi orang dunia memang aneh. Kok lihat ini harusnya berduka, harusnya nangis. Kok ini nyanyi-nyanyi? Dia lupa bahwa dia memang tidak tahu dia orang ini kan kita nyanyikan memuji Tuhan. Bukan memuji si mati, memuji Tuhan. Ya. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang kita cintai kalau dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia akan kembali kepada Tuhan. Ya. Bersukacita. Itulah perbedaannya. Bagi dunia nggak mungkin. Apalagi kalau dia suka lihat di film-film kan. Nyanyi pakai musik, bawa mayat. Kok lucu sih? Bagi orang dunia lucu, bagi kita tidak. Karena itu perintah Tuhan. Walaupun dalam kenyataan, dalam kitab suci pun tertulis. Ada orang-orang upahan juga kan. Waktu si Lazarus mati kan. Oh, nangis semua. Oh, ketika siapa si Maria atau Marta mau keluar, diikutin juga.
Nangis lagi di sana. Ada grup penangis. Grup berduka cita. Loh itu kenyataannya itu kan tertulis. Tetapi itulah tradisi. Dan kita belajar jangan tergantung kepada tradisi. Tapi lihatlah apa yang tertulis. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita belajar. Karena kita pun mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Kita sudah dilepaskan dari cengkeraman dosa, dari perbudakan dosa. Kita sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sedang diproses dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Sama seperti bangsa Israel. Berbicara 40 tahun, berbicara satu waktu yang seringkali Tuhan, satu periode yang seringkali Tuhan nyatakan. Dan itulah juga yang kita hadapi dalam masa penantian. Sejak kita bertobat, lahir baru, sampai kita kembali kepada Bapa. Permasalahan, pergumulan, Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita. Apakah kita kalah dengan apa yang Tuhan izinkan, permasalahan yang Tuhan izinkan? Atau kita berseru-seru kepada Bapa Yahweh untuk berkenan mengulurkan tangan kasih-Nya, menolong. Seperti bangsa Israel walaupun tidak lihat jalan. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Bapa Yahweh sanggup membuat jalan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh Moshe, oleh Harun, oleh Miriam, oleh bangsa Israel. Tidak ada dalam benak mereka laut ini dibelah, tidak ada. Tetapi sesuatu yang tidak pernah lihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sanggup melakukannya. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu bukan orang yang hanya rajin ibadah. Firman Tuhan senantiasa berulang-ulang menyatakan, mengingatkan kepada saudara dan saya. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dan berjalan melakukan kehendaknya dengan benar. Melakukan semua aturan, perintah dan ketetapan yang tertulis. Yang tertulis ya. Apa karena Yesus akan bilang. Yang menjadi hakim kita itu firman yang sudah dinyatakan. Artinya semua yang tertulis. Kan firman Tuhan bilang begitu kan. Masih ingat gak? Artinya kalau firman itu belum dinyatakan, itu tidak akan menghakimi kita. Tetapi firman yang akan menghakimi, itu semua yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Itulah yang akan menghakimi kita. Karena itu, ya, tidak ada dalil, tidak ada alasan bagi kita untuk bela diri. Karena ada tertulis. Nah, kita lihat ya. Yohanes pasal ke-12 ayat ke-48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan Dia yang menghakimi, yaitu apa? Firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Artinya, kalau firman itu tidak diucapkan, tidak tertulis, ya nggak ada. Tapi karena itu tertulis, ya, dan itu kita tidak lakukan, dosa adalah pelanggaran terhadap firman. Artinya firman yang tertulis. Karena itu kita belajar dan terus diajar oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti apa sih yang tertulis, ya baca dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Sampai kitab Wahyu
pasal 22 ayat keberapa? 21. Jadi baca, ya. Bukan hanya asal baca gitu aja, tetapi coba mempraktekkannya. Ya. Karena ketika kita baca, kita praktekkan, firman itulah yang bekerja dalam hati hidup kita. Sehingga semua yang dikatakan oleh firman Tuhan, firman itulah yang membersihkan kita. Firman itulah yang memurnikan kita. Firman itulah yang menyempurnakan kita. Firman itulah yang terus-menerus mengajar kita. Menyatakan kesalahan kita. Memperbaiki tingkah laku perbuatan kita untuk kita menjadi benar di hadapan Bapa Yahweh. Kalau kita benar, ya, dalam pandangan Bapa Yahweh, kita akan diangkat. Ya, kalau minggu kemarin ada apa kita masuk kesusahan besar. Kalau masuk kesusahan besar, saya menafsirkan dia itu tidak akan memerintah 1000 tahun. Hanya orang yang diangkat oleh Tuhan, itulah yang akan memerintah. Dan saya tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita masuk dalam kesukaran besar. Karena itu sekaranglah waktu yang masih ada. Kita sama-sama belajar mengerti firman dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dengan benar. Sehingga hidup saudara dan saya, semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita dibakar habis oleh firman. Sehingga kita tidak didapati cacat celah. Ya, pernah kan beberapa kali disingkapkan. Kalau kau mengimani orang yang percaya itu masih masuk dalam kesukaran besar, sama seperti saya tidak mengimani seperti 3 orang teman-teman Daniel. Saya mengimani seperti Daniel. Daniel orang yang firman Tuhan katakan sangat dikasih. Orang yang dikasihi Tuhan artinya orang itu mengasihi Tuhan. Artinya orang yang melakukan firman. Orang yang melakukan firman, Daniel tidak disebut. Tapi saya percaya dia ada sama raja. Raja takut sama dia. Raja segan sama dia. Ya. Sehingga dia ada sama raja. Allah itulah yang kita menjadi kerinduan. Jangan seperti 3 orang teman-temannya si Daniel masuk ke dalam api. Dimurnikan kembali. Walaupun sebagaimana kitab Wahyu pasal 7. Ya mereka memang akan selamat. Tetapi saya percaya orang-orang ini tidak akan memerintah bersama Yeshua. Ya, 1000 tahun. Ya mereka akan ada bersama dengan Bapa Yahweh. Tapi kita mengimani saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalau dalam kesukaran besar, kemana kau tahan? Engkau akan dicap dengan capnya setan. Ya, kau nggak bisa beli, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak punya cap. Mati kelaparan. Lalu itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Karena itu kita berdoa. Tuhan sudah kasih tahu. Kalau engkau tidak hidup dengan benar. Maka setan akan mencapmu dengan cap dia. Dengan memakai si anti-Hamasiah, nabi-nabi palsunya. Sehingga orang-orang seperti ini, ya, kalau dia tidak punya cap, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, baru-baru kemarin aja kan, harus disuntik. Kalau nggak disuntik, ternyata habis itu hilang semua kan. Bukan itu tandanya. Tapi orang sudah ketakutan. Ya, sudah ketakutan, lucu kan. Apalagi mulai kuar-kuar pelayan Tuhan. Oh ini tandanya. Mana ada tanda disuntik. Nggak ada, memang ditandain. Oh bisa di dalam, ada tertulis. Itu bahasa Inggrisnya inside. Lah,
Baca bahasa Inggris yang lain, banyak yang bukan in tapi on. Karena in jadi di dalam. Banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena tidak memeditasi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar. Sehingga main caplok aja akhirnya bikin bingung sendiri. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan menganjurkan. Mari kita sama-sama. Ya. Karena kita percaya waktunya sudah sangat dekat. Ya. Mari kita sama-sama berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Lakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus supaya yang kita lakukan itu benar. Karena firman itulah yang memberikan di dalam Yohanes 15 ayat 3 kan. Firman itulah yang membersihkan kita. Bersih. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan, kalau kita nggak bersih nggak bisa kita menghadap Dia. Jangan dengar-dengaran dengan pemberita-pemberita yang hanya menakut-nakutin. Buat apa nakut-nakutin? Justru jemaat harus diajak. Hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Jangan hanya berkoar-koar aja. Hidup sebagai pelaku firman. Walaupun dunia mungkin mengejek. Jangan dengar dunia. Karena bukan dunia yang menyelamatkan kita. Tapi firman itu yang kan ada tertulis. Firman itu yang menyelamatkan kita. Apabila kita menerima firman itu dengan lemah lembut. Firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita, kata Yakobus 1 ayat 21. Tetapi dengan begitu, luar biasanya media sosial. Begitu banyak pendeta-pendeta. Mereka menamakan diri ahli-ahli kitab. Oh, berdasarkan sejarah. Harus begini-begini. Percaya lagi. Memangnya sejarah menyelamatkanmu. Ya. Memangnya sejarah menyelamatkan. Sejarah Indonesia aja. Yang belum 100 tahun udah dirobah-robah. Dari mana kau percaya bahwa sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang mungkin luar biasa. Belum tentu itu benar. Tapi kita, walaupun kitab suci kita memang. Kita juga harus melihat. Kitab suci kita ini kan sudah diterjemahkan dari berbagai macam. Dari bahasa aslinya sampai ke kita. Di kita aja ILT 1, 2, 3, 4. Beda-beda. Ya. Kayak contoh kemarin kan dari Mazmur 68 ayat 11. Jauh sekali. Tapi membuat orang, loh ini kok ada ayatnya. Perempuan boleh. Coba cek yang lain. Ingat ya, firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Tapi terjemahan bisa salah. Karena itu apabila sudah ada kelihatan kok begini, cari dari sumber yang lain. Artinya terjemahan yang lain. Ya. Karena itu saya alami. Dan itu saya ajarkan apa yang sesuai firman. Sehingga firman itu tidak akan saling bertolak belakang. Dan saya mengajarkan kepada saudara. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan, ya kita menghormati orang-orang yang menjadi penerjemah. Artinya paling sedikit mereka punya keahlian untuk menerjemah. Tapi bukan berarti terjemahan mereka itu pasti benar. Belum tentu. Kita diberi hikmat. Loh ini kok begini? Nah, cek dari terjemahan lain. Antara ILT yang kita baca atau Lugas yang kita baca sama terjemahan LAI beda. Terjemahan bahasa Inggris juga beda. Sehingga kita tidak pernah bisa tertipu. Sehingga jangan sampai, berdasarkan terjemahan ini nggak apa-apa. Ini, ya padahal itu tidak sesuai dengan Torah. Nah, kita harus belajar. Kita ini bukan lagi bayi. Bukan lagi bayi rohani. Saudara dan saya menerima makanan yang keras. Karena itu kunyah yang baik. Jangan makanan keras kau telan aja.
Konya sampai halus. Konya sampai halus. Kau perlu bantu minum dengan air. Dengan firman. Dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga yang halus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita nggak cepat sakit perut. Karena sudah dikunyah halus di sini. Bisa tahu nggak saya? Kalau makanan keras, kita nggak ngunyahnya halus. Di dalam dia repot. Di dalam dia akan harus dihalusin lagi. Ya. Sehingga kalau ini tidak halus, hari mencret-mencret. Salah siapa? Salahmu sendiri. Kita belajar dalam kehidupan rohani pun seperti itu. Kenapa seringkali kita melenceng? Ya karena itu kan sekarang media-media kalau saudara dengar. Ya karena saya dengar, aduh ini kok kayak gini. Ini berdasarkan sejarah, begini. Hati-hati. Ya, kita tergantung dengan 66 kitab ini. Inilah fondasi hidup saudara dan saya. Terjemahannya mungkin tidak tepat atau salah. Tapi kita punya banyak referensi. Ya. Apalagi dengan teknologi modern sekarang. Daripada pakai HP untuk nonton hal-hal yang lain, cari informasi di situ. Karena banyak di situ kan. Sehingga kita belajar dari semua apa yang sudah Tuhan persiapkan. Tetapi itulah bagian daripada cara setan. Untuk menjauhkan umat Tuhan. Dengan cara yang tidak disadari oleh banyak orang. Termasuk HP ya, termasuk komputer. Apa ada? Ada di ayatnya. Kita lihat ya. 2 Timotius pasal 3. Kita baca ayat ke-6 lah. Sebab dari antara mereka saudara baca di atasnya ya. Ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah sambil memikat wanita bodoh. Ingat, jangan bayangin wanita. Berbicara gereja. Saya tangkap. Ya, wanita bodoh yang syarat ditimbun oleh dosa karena dikuasai oleh berbagai keinginan. Yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Kenapa? Ya alat-alat ini yang sekarang lagi model kan. Ya. Kalau saya boleh katakan ya, orang zaman sekarang ini, kalau uangnya hilang mungkin masih belum seberapa. Tapi kalau HP-nya hilang, wah bingung dia. Ya, bingung. Karena kemana-mana mesti bawa HP. Ya, sehingga HP dalam kenyataan kehidupan membuat orang banyak menghabiskan waktunya di sana, bukan baca firman. Inilah yang dikatakan, mereka alat-alat ini masuk ke rumah-rumah untuk membuat gereja Tuhan melupakan firman Tuhan. Ya kalau yang dengar khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran ya oke aja. Tapi jujur biasa kita pakai buat apa? Ya bukan nggak boleh lihat, sekali-sekali boleh lihat, tapi jangan menghabiskan waktu untuk itu. Karena kita kan perlu berita. Cek berita gimana. Apa sih gosip-gosip di luar itu? Ya kadang-kadang kita perlu juga tahu gosip. Ya, bukan supaya kita mengikuti gosip, supaya kita lihat inilah manusia akhir zaman. Karena banyak dengan gosip, termasuk gosip-gosip dari mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan, banyak menyesatkan gereja Tuhan, umat Tuhan, dengan desus-desus yang macam-macam. Ya, seperti baru-baru ini kan. Oh, nanti ada penyakit disebar. Bikin orang semua takut.
Ada tertulis, itu yang harus kita ingat. Bapa Yahweh sudah mengetahui, sudah ya belum akan. Bukan akan, tetapi sudah mengetahui bagaimana menyelamatkan orang salehnya. Karena itu ya dengar-dengar gosip sih boleh aja, tapi jangan kau imani. Jangan sampai kau ketakutan. Kalau sampai ketakutan berarti kau kemakan dengan gosip. Ya karena kan pelayan-pelayan itu kan juga ngomong kayak gitu. Bukan menguatkan jemaat. Bukan menguatkan anak-anak Tuhan. Tapi malah bikin takut. Waduh nanti ini gimana ya? Nanti ini gimana ya? Akhirnya jangan heran kok anak-anak Tuhan. Pergi ke gunung-gunung, beli tanah, beli rumah, dia bangun di sana. Dengan cita-cita, oh nanti kalau aku suka aku sudah tanam ini. Dengan macam-macam. Karena apa? Karena ketakutan. Ya kalau mau beli sih boleh aja. Tapi jangan kau beli, terus karena kau imani nanti kesukaran besar. Berarti kau mengimani masuk ke dalam kesukaran besar. Bisa tangkap saya? Berarti engkau mengimani, kau masuk kesukaran besar. Yesua berbicara. Jadilah sesuai imanmu. Saya tidak mengajarkan saudara untuk kita masuk ke sana. Tetapi supaya jangan sampai masuk sana. Belajar melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya gosip ya namanya dunia maya ya boleh aja. Tapi jangan tergoda. Kalau engkau dan saya benar-benar tertanam sebagaimana 1 Korintus 10 tadi. Ya, batu karang yang teguh yaitu Yesua. Tapi kita baca tadi dalam ayat 1 Korintus 10. Mereka makan makanan yang sama. Semua sama tetapi sebagian besar binasa. Ingat itu. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apa yang terjadi bagi umat pilihan Tuhan. Sebenarnya itu gambaran bagi saudara dan saya. Yang hidup pada akhir zaman. Permasalahan datang. Jangan mengeluh. Jangan bersungut. Datang kepada Bapa Yahweh. Bilang Tuhan terima kasih. Apa yang engkau buat bagiku adalah yang terbaik. Memang ada masalah. Tetapi bagimu tidak ada yang mustahil. Saya tanggap. Nah kita belajar dari sini. Apa yang kita baca, kita pelajari itu. Coba implementasikan ke diri kita. Sebagai Israel rohani. Pilihan Tuhan. Jangan ikut-ikut bersungut. Persungutan tidak akan membuat kita lebih baik. Tidak. Karena itu bertentangan dengan firman. Tapi kalau dalam permasalahan yang berat sekalipun. Datang kepada Tuhan. Puji Dia. Sembah Dia. Muliakan Dia. Jangan datang-datang Tuhan aku begini. Ingat Marta dan Maria. Sudah diajarkan kepada saudara. Marta datang Tuhan, kalau engkau ada di sini, Lazarus saudaraku tidak mati. Tapi Maria, dia tahu dia punya masalah besar. Dia tunduk, dia berlutut, dia menangis. Baru dia mohon. Belajar dari apa yang tertulis. Supaya hari lepas hari kita mampu mempraktekannya. Karena apa yang ditulis itu, itulah yang harusnya kita praktekkan. Semua yang sesuai kehendak Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Karena itu maju, ya jangan mundur. Kita belajar untuk mengerti dan mempraktekkannya. Sehingga jangan kita melakukan hal yang salah. Seperti yang dahulu dilakukan oleh orang pilihan Tuhan. Haleluya, amin.